Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahibul kiram yang dirahmati kita muliakan guru kita Ustaz Abdul Rahman Manallah Bidul Hayat wa Ta'ala Nuruni. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fatihah, insyaallah kami dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah inayahnya kepada kita semua, wabil khusus Nabi Muhammad Islam Subhanahu wa taala yang panjang umur. Sehingga kita kembali berkumpul di tempat ini untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirin kita Allah berikan curahan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita berjaya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Al-Fatihah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita pada malam ini, Allah SWT terbitkan satu berbahagia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, berkhusus ahli keluarga pribadi Masjid Jami Al-Fatihah. Semoga Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah jadikan gurunya, Allah memberi al-jannah. Ala hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana فإن من جودك الدنيا وضاعت
fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Kita bersilaturahim lagi, kumpul lagi tiap malam Kamis dalam rangka menjalankan sebagian perintah Allah, salat maghrib diiringi jamaah dan taklim. Mudah-mudahan menambah pahala kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, guru-guru kita, orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat. Lalu kita mohon pada Allah diberikan bimbingan hidayah. Kalian takutkan pedoman kita Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman ulama salafus saleh. Wabil khusus mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan akidah kita Syariah atau Mansur al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Kajian kita malam ini halaman 30. Sedikit lagi kita selesai ini ngaji pembahasan suratul Fatihah. Tinggal dikit lagi, dikit-dikit jadi bukit, nambah sedikit terus sedikit, banyak juga kadang-kadang kita makan banyak muntah. Tapi namanya ilmu mah gak ada muntahnya, terus ngaji. Yang paling penting istiqomah, itu yang paling penting. Ngaji itu gak diukur banyak dikit, tapi diukurnya istiqomah. Karena istiqomah itu menjadikan ujung daripada ending kita meninggal membawa husnul khotimah. Itu yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu nafallahu bi'ulumihi fid darin. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'ina, dilaknat. Jadi majhul. Artinya majhul, fa'ilnya dibuang. Siapa yang laknat? Allah. Allahnya dibuang, disebut majhul. Asalnya la'anallahu allazina kafaru. La'anallahu allazina kafaru, Allahnya dibuang, lu'ina. Asalnya la'ana jadi lu'ina, mempunyai makna di. Kalau la'anallahu allazi, Allah telah melaknat. Kalau lu'ina allazi, dilaknat. Jadi dipakai telah, dibuang Allahnya di.
Allah dilaknat sama siapa ya Allah? Alladzina orang-orang kafaru yang telah kufur, yang telah kafir, yang telah tertutup daripada Quran dan Sunnah. Min Bani Israila, min al-bayan, dia menunjukkan kata semua. Cirinya apa? Sesudah sebelum min ada fi'il mudhari kafaru. Enggak semua orang Bani Israel itu kafir, disebut minnya min lil bayan, sebagian. Banyak kok orang-orang Yahudi Nasrani pada masuk Islam, disebut min lil bayan. Dilaknat orang-orang yang telah kafir min dari sebagian Bani Israila, Bani Israila, sebagian orang-orang kaum Bani Israel. Asra lailun disingkat Israel, yang kerjaannya malam-malam pergi mulu. Israel itu kerjaannya merantau, nggak punya rumah, nggak punya tanah. Sejarah membuktikan seperti itu. Makanya Israel itu dia ngerampas tanah Palestina. Israel itu orang yang kerjanya jalan malam-malam, nggak punya tanah, nggak punya rumah, diambil alih lah itu Palestina, disebut Israel. Asra yusru Isra, tukang jalan. Ila penyingkatan lugoh ajam, lailun kerjaannya malam-malam ngayang mulu. Jadi kita jangan begadang mulu malam-malam, pergi ke sono, pergi ke sini. Ini disebut Israel. Tapi nggak ngerampas sih, nggak nginin tabung kan. Kerjaannya malam. Ini Israel ngerampas tanah orang. Dilaknat sama Allah. Ala lisani Dauda, atas lisannya Nabi Daud alaihissalam. Wa Isa bin Maryam dan Nabi Isa bin Maryam. Apanya? Hujahnya bohong. Bohong dia. Nabi Daud sama Nabi Isa agamanya Islam, Hanifah. Tapi dia bohong. Bikinlah agama baru, tafsirnya begitu. Yang sekarang sampai sekarang ini agama. Makanya agama dulu benar, agama Nabi Ibrahim, Nabi Daud sama Nabi Isa ya benar. Kita boleh ngucapin, tapi sekarang udah nggak benar, nggak boleh kita ngucapin, nggak benar. Nggak boleh kita ngucapin, jangan kita gadai agama kita, selamat Natal, jangan. Mulut kita ini nanti tuh di dalam tafsir Yasin dikocorin timah, gergaji dari timah. Kalau sesama orang-orang dia kita ridho, itu kan ciri khas ridho. Ridho maksiat, kaitannya begitu. Ridho kepada maksiat sama aja kita maksiat. Nabi aja nggak berani ngucapin salam. Assalamualaikum, waalaikum, atau waalaikumsalam. Masa kita umatnya berani-berani kita gadai agama kita. Jadi jangan ikut-ikutan. Di kitab mana aja itu, baik kitab Subul Iman, Nurul Zolam, Al-Qusyairiyah, dikatakan haram, benar. Gak ada itu di karang-karang ini aja. Yauma widat wa yauma yub'atsu, darinya itu. Gak bisa dijadikan kias. Garis miring, akidah gak pakai kias. Akidah, fikih pakai kias. Mana kaidahnya? La qiyasa fiddin. Itu dalilnya. La qiyasa fiddin. Gak ada kias dalam agama. Gak ada. Fikih baru. Fikih. Tapi kalau agama gak ada. Kita harus fanatik. Lakum dinukum. Lanya lam milki. Milik kamu, lam milki itu milik aku. Milik apa sih? Kita udah punya agama kita. Jangan kita milikin orang lain. Jangan kita milikin
orang lain. Jangan lam milki. Kalau begini, bikum wa bikum waliyadin boleh disebut bahasa babiah. Tapi kenyataannya ayatnya lakum. Lam milki, mempunyai kemilikan. Milik aku, agama aku, milik aku. Milik kamu ya agama kamu, sama-sama milik. Artinya di situ ada dinding, udah. Jangan ikut campur. Selanjutnya, zalika bima asau, karena itulah mereka namanya maziyadah, menunjukkan penjelasan asau. Karena itulah mereka telah berbuat asau, maksiat. Maksiatnya apa ya tadi? Nukar agama. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu tafsirin nukar agama. Haqqo itu agama, tafsirnya nukar agama. Wa kanu ya'taduna, dan bahwasanya mereka itu berjalan terus sampai akhir zaman disebut kanu. Ya'taduna, melampaui batas. Kanu tegasnya mereka ditauhid lagi, udah melampaui batas terus disebut kanu fil madi. Sampai sekarang gayanya begitu, melampaui batas. Kanu adanya mereka la yatanahuna. Nah ini yang kita jangan ikutin. Mereka itu tidak mau mencegah. Ada alif menunjukkan saling. Wa ta'awanu dan saling tolong menolong. La yatanahuna. Mereka tidak mau saling mencegah. An munkarin, daripada munkar umum. Fa'alu, yang mereka telah perbuat. Kalau udah begitu, labi sama kanu yafalun, lali tanfis, menunjukkan benar-benar kebangetan. Amat buruk maka nu yafalun, apa yang telah mereka perbuat. Dari sini kita ambil suatu pelajaran buat kita. Satu, kaum Bani Israel, sebagian kaum Bani Israel, dia telah mentahrif, merubah agama Nabi Daud dan Isa. Yang dulu Islam, sekarang kenyataannya nggak jadi Islam. Yang kedua, mereka itu melampaui batas dengan maksiat, dan mereka nggak mau saling mencegah maksiat tersebut. Ini sifat-sifatnya. Makanya ada hadis Nabi itu menunjukkan kata dia, ad-dunya daru man la darolah wal malu man la malalah. Nabi dengar ayat ini bersabda seperti itu. Dunia itu tempat tapi bukan tempat. Dunia itu harta tapi bukan harta. Bahkan dalam hadis Bukhari, ad-dunya sijnul mu'minin. Jadi kita sama dunia nggak usah neko-neko. Tujuan kita satu, yaitu akhirat. Dunia itu kita diperintahin sama Allah, saling ta'bukan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kita mengenal Allah lagi terus, supaya kita mengenal Allah. Li ta'lamu, ini kita diciptain dunia. Makanya orang yang di dunia nggak ibadah, nggak tahu hakikat dunia itu kita diciptain. Kita diciptain sama Allah itu li ta'lamu, supaya kamu mengenal Allah, annallaha ala kulli syai'in qadir. Harta kita, jabatan kita, status sosial kita, apa aja yang kita punya nih, kita jalanin ke li ta'lamu, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sirati, dan di dalam sirah sejarah, dalam sirah. Nah, sirah itu dalam suatu kaidah pernah terjadi dan dukungan banyak disebut sirah. Kalau khobar mendekati hadis, tapi perlu dicek lagi.
di dalam sirah an Zaid bin Amr bin Nufaili atau Nufaila, dari Zaid bin Amr bin Nufail, annahu, bahwasanya beliau boleh domirnya ke Nofal, boleh ke Amr, tapi bagusnya ke Amr karena itu Nofal binnya. Bahwasanya Amr bin Nofal bagusnya gitu. Lama kharaja, tatkala beliau telah keluar, huwa, sedangkan dia. Nah, kemarin kharaja di mana-mana domir depan pakai sedangkan. Huwa, sedangkan dia, wa jama'atun, dan berjamaah sama jamaah, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, ila Syami, pergi ke Syam. Ngapain? Yutlibuna dina, mereka itu Amr bin Nofal sama sahabatnya itu yutlibuna, mereka mencari ad-dinal hanifah, agama yang hanif, agama yang lurus. Maksudnya hanif itu sekot, suatu sebutan ke Nabi Ibrahim. Jadi ini Amr bin Nofal sama jamaah pengen nyari agama yang benar. Agama Nabi Ibrahim itu agama yang benar, itu Islam atau bukan gitu. Qalat lahul yahudu, qalat, maka berkata al yahudu lahu, takdirnya begitu. Qalatil yahudu lahu, ditarik itu huruf jarnya qalat lahul yahudu, takdirnya qalatil yahudu lahu. Berkata orang-orang Yahudi, qalat itu menunjukkan banyak, tak taknis. Berkata orang-orang Yahudi kepada Amr bin Nofal. Apa kata orang Yahudi? Innaka lan tastati'ad dukhula ma'ana hatta ta'khudha bin nasibika min ghadbillah. Innaka, sesungguhnya engkau ya Amr bin Nofal, lantas tatiya, kamu nggak bakalan sanggup sama sekali. Kamu selamanya nggak bakal sanggup. Amil nawasib menunjukkan selamanya. Kamu Amr bin Nofal tidak akan sanggup selamanya ad-dukhula ma'ana, masuk pada kami, bareng sama kami. Karena Yahudi tahu agama dia nggak benar, cuman diam di hati. Nah, ini sifat Yahudi. Dia tahu itu agamanya nggak benar, cuman diam aja, tahu itu. La yatanahuna 'anil munkar. Kamu nggak bisa, nggak mampu sama sekali masuk bersama kami. Hatta ta'khudha bin nasibika min ghadbillah, hingga diancam harta itu. Coba aja masuk, disebut harta. Kamu masuk bin nasibika min ghadbillah, kamu terkena daripada murka Allah. Itu gaya-gaya Yahudi itu. Jadi belum nginin kebenaran udah diancam gitu. Nah, ciri orang yang benar, ciri orang yang benar belum ngerjain, belum berbuat udah diancam, udah diincar. Itu ciri orang yang benar. Faqala, maka jawab Amr bin Nofal, anna min ghadbillahi ufirru farra ufirru. Takdirnya anna ufirru min ghadbillah, aku akan terhindar min ghadbillah, daripada murka Allah. Takdirnya anna ufirru min ghadbillah. Jadi kalau tatanan nahwu itu kalau ribet lihat aja ke fi'il, fa'il, maf'ul bi, ke situ aja dirapetin. Ana, masa udah jauh banget ini. Ana ufiru min ghadbillah, aku ini terhindar daripada murka Allah. Wa qalat lahul nasara, wa qalatin nasara lahu. Dibilangin sama Yahudi masih juga nggak taat nih Amr bin Nofal.
Berkatalah orang Nasrani, innaka lan tastati'a dukhula ma'ana hatta ta'khudha bi nasibika min suhtillah. Kata orang Nasrani, sesungguhnya engkau Amr bin Nawfal enggak akan mampu juga masuk sama kami, sehingga kamu mendapatkan siksa. Intinya begitu, yaitu dari murka Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nawfal bin Amr? Sama. Faqala la astati'uhu. Aku enggak mampu seperti itu. Artinya dia enggak mau mengikuti agama itu. Fastamaro ala fitratihi, maka telah melewati Amr bin Nawfal atas fitrahnya. Artinya dia ikuti fitrah dia, enggak mau ngikutin agama Nasrani sama Yahudi. Wajanibu ibadatil autani, dan beliau menjauhi ibadah berhala-berhala, wa dinil musyrikina, dan agama-agama musyrik. Walam yadkhul ma'a ahdi minal yahudi walan nasara, dan mereka dan si Amr bin Nawfal itu enggak masuk, enggak ikut bersama salah satu daripada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kekeh gitu. Nah itulah diantaranya orang yang jazm. Karena yang namanya tauhid itu harus fanatik. Tauhid itu harus fanatik. Jangan toleransi fanatik mah, jangan benar. Kalau tauhid harus qol. Selanjutnya wa amma ashabu, adapun sahabat-sahabatnya Amr bin Nawfal, patang suruh mereka mendapat pertolongan. Ciri khas. Wadakalu, mereka telah masuk fi dinin Nasraniyati, di dalam agama Nasraniyah. Patang suruh itu ciri Nasrani, kemarin kita udah bahas. Nolong dia mah. Tapi di belakangnya dikedet kita gitu. Paham kan ya? Nolong dia mah. Coba lihat sekarang, udah zaman-zaman kita harus istiqomah benar sama agama kita, istiqomah benar kita. Masa dimulai sama pakai hadroh itu? Pakai hadroh itu di sana, no? Mana sih urusnya? Pakai hadroh itu gimana? Orang-orang yang nggak paham dianggap itu yang benar, itu toleransi lah. Jangan, kita jangan ikuti seperti itu. Nanti deh minta janji, saya pakai hadroh. Nah sekarang di masjid kamu pakai gitar, pakai piano, lalu gimana? Nah ini ciri khasnya tuh. Akan seru, kemarin kita udah bahas, dia sifatnya nolong. Nasrani, Nasoro, nolong. Tapi di balik nolong itu, dia ngajak akidah kita, indah. Wadakalu fi dinin Nasraniyati, mereka masuk ke agama Nasrani, yaitu teman-temannya atau sahabatnya Amr bin Nawfal. Li'annahum wajaduhu aqrabu min dinil Yahudi. Alasan mereka karena mereka mendapatkan agama itu mendekati daripada agama Yahudi. Idzaka, karena dekat. Wa kanu minhum, di antara mereka Waraqah bin Nawfal. Saya baca nih kisahnya Waraqah bin Nawfal. Dia penjilat. Waraqah bin penjilat. Padahal masih saudara sama Amr bin Nawfal, satu marga. Dia penjilat. Kalau bahasa wayangnya durna. Waraqah bin Nawfal. Tapi sama abangnya, sama saudaranya Amr bin Nawfal lalu diberikan kekuatan agama. Hatta hadahullahu bin nabiyhi lama ba'atsu ama nabi ma wajada minal wahyi. Sehingga si Waraqah bin Nawfal itu Allah berikan hidayah dengan nabinya tatkala Allah mengutus, dan beriman mereka mendapatkan wahyu radhiyallahu anhu. Jadi kita, nih prinsip kita sama Muslim, al-Islamu ukhwah.
Islam itu bersaudara. Jangan sekali-kali kita kalau udah bersaudara dalam akidah mandang status. Kebanyakan kita ini bersaudara tapi putus gara-gara status. Miskin, kaya, itu titel. Sedangkan akidah paling rendah. Padahal sahabat-sahabat terdahulu, nabi-nabi terdahulu sampai nabi pun sama sahabat manggil sahabat. Mantu, mertua tetap manggilnya sahabat. Status dihilangin. Yang ditinggikan apa? Akidah. Muslim bersaudara. Kalau kita patokan paling tinggi akidah, otomatis itu akidah saudara kita bagaimana kita tolong dengan status kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita. Itu yang benar. Kebanyakan akidah malah diturunin dengan status. Al-Imam Syafi'i mengatakan, saya di zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman al-alimu bila lugho, ada orang alim tanpa bahasa, wa huwa nazirun, dia terombang-ambing, ila alimin bilugho, dengan orang alim bilugho, dengan dunia. Dikasih kiasan sama Imam Syafi'i. Apa itu? Orang alim, dunia dia pegang, dia punya titel macam-macam, yang nggak punya titel ulama disingkirin. Tuh. Terjadi zaman sekarang. Di kitab Sifatul Akhyar dikatakan, Imam Syafi'i juga mengatakan, nanti akan terjadi mihrab, orang-orang yang benar-benar paham agama disingkirkan dengan orang-orang alim di lughoh, yang dengan lughoh mempunyai keduniawian, singkirin dikit-dikit. Benar zaman sekarang. Memperjelas dari itu, Nabi mengatakan, sayati zaman ala ummati wa kasratul khutbah wa qalilul ulama. Nanti akhir zaman banyak orang khutbah, tukang ceramah, sedikit ulama. Dipangkas orang alim. Benar zaman sekarang. Saya kadang-kadang minder kalau ada acara Al-Mukarram, SAG, profesor, saya mau boro-boro begitu. Gitu. Jadi bilugho mulai dipangkas. NU terkikis. NU pun udah mengikuti seperti itu. Orang-orang yang full mondok dipangkas. Padahal Hasyim Asy'ari dia di dalam muktamarnya dulu, saya baca bukunya itu, tidak memandang bilugho. Tapi kenyataannya dipangkas orang-orang NU yang tradisional ngaji aja di pesantren, dipangkas sama yang mempunyai lugho gitu. Nah itu keterangannya, kesimpulannya terakhir. Udah jam berapa? Berapa menit lagi? 24. Oh. Sedikit lagi, mas'alatun ini suatu masalah. Ada far'un, ada mas'alatun. Kalau far'un dalam fikih disebut far'un. Apa sih far'un? Yang terjadi ke depan akhir zaman dibahas sama ulama disebut far'un. Kalau mas'alatun dalam hal Quran, yang terjadi di Al-Quran itu suatu masalah. Wasohihu, pendapat sahih. Pendapat paling kuat min madzahibil ulama'i, dari sebagian para mazhab ulama. Maksudnya ulama Quran, qura di sini karena bab Quran. Annahu yaghfiru, bahwasanya nerima dimaafin. Pakai tak itu nerima, dimaafin. Tapi dulunya udah ngaji, disebut yaghfiru. Kalau pakai sin, minta diterima, dia salah, cuman orangnya minta maaf, disebut udah salah sih, masih salah. Tapi kalau yaghfiru, ini dimaafin. Yang jalanin juga benar, cuman dimaafin. Kalau yastaghfiru, kita salah. Tapi ini yaghfiru. Yughtafaru,
dimaafin. Ikhlal, ada kesalahan disebut ikhlal. Salah apa? Bitahriri ma bainal dhani wal dha'i, yaitu bitahrir, kekurangan dengan sebab kekurangan membaca ma bainal dhani wal dha', antara huruf dha sama dha, dimaafin. Jadi kalau ada orang baca waladzallin tapi itu udah ngaji karena giginya udah pada habis, dimaafin. Likurbi makhrajima, karena mendekati keluar huruf itu dua huruf, yaitu dot sama zo. Wadhalika, dan karena itulah anal doda, bahwasanya huruf dot itu makhrajuha, keluarnya min awali hafatil lisani, dari awal pinggir lidah. Pinggir lidah ada dua cara baca kalau yang bersanad. Ada cara Banten, orang Banten, ada cara orang Betawi. Kalau orang Banten melembung. Walau kayak gitu. Walau ininya melembung. Kalau orang Betawi melembungnya di sini, kalau orang Sunda melembungnya karena di pinggiran. Walau orang setruk pinter itu. Jadi di ujung lisan. Jadi di ujung lisan, pinggir lisan, wa ma yaliha minal adrosi, dan di antara minal adrosi, daripada geraham, gigi geraham. Jadi boleh dibaca dari kanan, boleh kiri. Yang jadi masalah kalau ompong gimana? Ya ompong. Wa makhrajul dha, adapun keluar hurufnya dha min turufil lisani, dari ujung lisan, tapi wa atrafis sanayal ulya, dan ujung-ujung gusi yang atas. Kalau dibaca mirip, makanya itu disebut dalam hukum tajwid huruf isti'la, huruf isti'la sama. Oleh anak guna minal harafaini, dan diantara dua itu, tiap-tiap dua itu dari dua huruf, minal hurufil majhurati, daripada huruf majhurah. Apa itu majhurah? Dibacanya jahar, jangan mendem, harus jangka gitu. Maksudnya majhurah. Kan ada orang bacanya enggak jangka, walau bingung gitu, kedal gitu. Nah ini waminal hurufi rahwati, tapi waminal hurufi rahwati, tapi udah suaranya danta, tapi jangan kasar. Rahwah itu jangan kasar. Bacanya salah kalau begini. Dari maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu salah itu. Ada yang baca begitu. Suara perut tapi tanggung. Walau kayak orang mau buang air besar. Jangan itu. Ada begitu. Takutnya meleduk perutnya. Jadi jangan suaranya danta tapi jangan kasar. Nah di sini makanya kemarin-kemarin sudah katakan, kata Ibnu Katsir, orang yang udah paham dulunya masih mudanya benar bacaannya, dan kita tahu ini dia benar bacaannya, ngajinya benar. Tiba-tiba pas semakin kesana udah kurang bacaannya, itu dimaafin. Tapi dengan syarat kita paham, oh dia dulu benar ngaji. Makanya kata ulama Imam Hafiz bin Hasim ini dalam Rosam, mazhab itu Rosam itu kata tulis juga itu ada mazhabnya. Rosam disebut kata tulis ini Bismillah, kenapa ba-nya ada di depan bukan di, harusnya dari segi ilmu sorof kan ba itu bis itu ba alif, tapi ternyatanya alif baru ba, itu disebut Rosam tasawuf. Kiblatnya kita Rosam tasawuf garis miring.
Quran kita itu kiblatnya rosan tasawuf, karena alif itu nggak boleh ada di tengah. Alif itu harus di depan, menyifati sifat lafaz Allah. Maka ba itu dikarain itu sorot, ba tetap harus di depan. Nah ini rosan. Jadi kalau ada orang baca intinya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, insyaallah maafin. Tapi ada sendirinya, tapi di kitab Tibyan fi Hamatil Quran, kalau bisa di lingkungan yang paham, kalau nggak paham jangan, terutama kalau jadi imam. Di lingkungan yang paham silakan, tapi yang nggak paham kalau bisa jangan, terutama bagi imam. Ya gitu aja. Ya, jazakumullah khairan. Mulai disampaikan oleh guru kita. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi bagi para jamaah yang akan bertanya berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan oleh guru kita ataupun di luar materi. Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi di awal membahas masalah toleransi, Ustaz. Nah, sekarang ini kan akhir tahun, Ustaz. Nah, kadang-kadang di dalam toleransi ini banyak sekali yang salah paham gitu, Ustaz. Nah, baru-baru ini kenapa sih asal akhir tahun ribut masalah selamat Natal dan lain-lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, ini hal ini bagaimana, Ustaz, cara kita berdakwah terhadap orang muslim kita sendiri untuk mensosialisasikan hal tersebut, Ustaz. Nah, di luar muslim kita wajib tidak sih menolong apabila dia dalam kesulitan harta, apabila dia kelaparan. Nah, itu bagaimana penjelasan Ustaz masalah toleransi, Ustaz? Kalau dalam bab akidah kita fanatik. Tadi bab akidah kita fanatik, kaidahnya la qiyasa fiddin. Kalau dalam bab itu tolong menolong, al aslu fil muamalati nadbun. Asal dalam muamalah dibolehkan. Imma hatta hingga sampai dia meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia orang non Islam, bukan agama Islam, kita disuruh datang. Jadi dalam hal tolong menolong, berteman, bersahabat, bermuamalah di luar, pokoknya di luar akidah kita, disuruh kita malah. Disuruh. Hadis Nabi mengatakan, man azza zimian faqad azani. Siapa orang menghina, mencela kafir zimi, sama aja mencela aku. Kita fanatik dalam agama bukan berarti kita harus harus misah sama dia. Tetap berbaur. Kita berbaur, punya teman dia. Saya punya teman namanya Ipan, agamanya Kristen. Yang dulu bareng. Tadi ke rumah. Masuk Islam, ternyata udah. Itu si Ipan, orang Bali, bule. Ternyata udah masuk Islam. Jadi gitu, kita tetap harus main sama orang-orang yang agamanya beda. Tetapi kita jelasin juga sama dia juga pasti nerima. Selama bab agama jangan bahas ya, iya, nggak dibahas. Jadi nggak dibahas. Kecuali ada keterangannya, ada keterangan Nabi itu, nanti ada hadisnya Nabi. Kecuali memang dia ada misi, ada misi. Nah baru tuh kita hati-hati gitu. Jadi disuruh malah kita sama beda agama saling tolong menolong selagi bukan membahas akidah. Ya, cukup ya. Karena waktu akan mendekati Isya, tinggal 1 menit lagi kita akhiri ta'lim kita pada malam ini. Mudah-mudahan minggu selanjutnya kita diberikan kesyahatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi. Saya akhiri dengan baca sunnah majelis yang ditutup dengan Allah Rabbul kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.
lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.